Kompaknya hakim dan jaksa tolak permintaan Putri Chandrawati. Karena kondisi klien kami menurut asesmen psikiater dan juga tadi ada analisis forensik berada dalam keadaan depresi, kami juga membutuhkan akses untuk membawa psikiater ke rutan. Tentu kami akan mengikuti prosedur dan waktu. Ya, mengenai itu silahkan dibicarakan, tidak perlu melalui pengadilan sampai nanti kalau memang dia harus dirawat maka akan kami keluarkan pembantaran. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jadi, ya. terkait dengan hal itu yang mulia, klien kami diases oleh psikiater dari Kejaksaan Agung, tapi kami tidak mendapatkan hasilnya dan kami sudah mengajukan surat juga pada Kejaksaan Agung. Terima kasih yang mulia. Ya, nanti itu akan diselesaikan di lapangan ya, begitu ya. Mengenai akses apa segala macam sepanjang memang nanti penasihat hukum bisa membuktikan, jaksa juga bisa membuktikan, silakan saja lah. Izin yang mulia. Jadi terkait dengan mendatangkan psikiater itu sebenarnya kami pun sebenarnya sudah ada. Jadi kalau misalkan di luar dari psikiater kami juga nanti akan sangat sulit untuk bisa menerima. Jadi kita harus cari jalan tengahnya. Nah makanya kalau sudah seperti itu kan tadi disampaikan sama saudara penasihat hukum bahwa mereka hanya meminta hasil dari Kejaksaan Agung. Oke. Nah mungkin bisa ditindaklanjuti untuk diberikan hal itu, hasil tes kejiwaan kemarin apa dan bagaimana, karena jaksa penuntut umum punya psikiater sendiri, tim psikiater sendiri. Siap, itu ya. Baik. Oke, berarti sidang akan kami lanjutkan lagi pada hari Kamis tanggal 20 pukul 10 pagi. Sidang perkara nomor 797 Pit B 2022 dinyatakan ditutup. Dia yang mau tapi Brigadir Joshua-nya nggak mau, dia dipaksa, makanya ada kejadian seperti ini karena dia kesal gitu. Dan juga malah ketahuan sama Kuat Ma'ruf, ini juga aneh nih ya. Aneh banget, kenapa mereka harus berkomplotan merencanakan pembunuhan sampai ke Jakarta. Itu hal yang sangat janggal banget. Dan kenapa nih Putri Chandrawati mengatakan hal seperti ini apakah beneran yang terjadi, ataukah dia sebenarnya yang berusaha untuk mengajak Brigadir Joshua melakukan hal tersebut tetapi ditolak, atau tetapi malah ketahuan sama Kuat Ma'ruf, daripada ribut dia memutarbalikkan fakta dan mungkin saja benar si Kuat Ma'ruf melaporkannya ke Ferdy Sambo, kemudian Ferdy Sambo marah. Apakah seperti itu juga? Aneh sekali nih, ada apa dengan Putri Chandrawati? Bagi aku dia ini tahu semuanya nih, tetapi dia berusaha untuk melindungi. Putri Chandrawati tampak tenang dan rileks dalam menghadapi sidang kematian Brigadir J pada Senin 17 Oktober lalu. Tangannya memegang pulpen, matanya dengan seksama membaca kertas dakwaan yang dipegangnya. Berbaju putih dan bercelana panjang hitam, Putri sempat sesegukan saat surat dakwaan dibacakan oleh hakim. Terlebih hakim mengingatkan lagi momen dugaan pelecehan seksual yang terjadi di rumah Magelang. Putri duduk sebagai terdakwa usai kematian Brigadir J, ajudan sang suami Ferdy Sambo. Dia tuding bersekongkol dengan sang suami merancang pembunuhan berencana Brigadir J di rumah dinas Duren 3 Jakarta Selatan. Usai pembacaan dakwaan dan eksepsi, tim pengacara Putri Febri Diansyah menyampaikan permohonan agar kliennya diberi keringanan dapat dikunjungi psikiater pribadi. Sebab selama menjalani masa penahanan di rutan Kejaksaan Salemba, kliennya dalam kondisi psikis yang tidak stabil akibat peristiwa di Duren 3. Izin satu hal lagi yang mulia, karena kondisi klien kami dalam keadaan depresi, jadi kami izin membawa psikiater pribadi, kata Febri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 17 Oktober. Mendengar permohonan itu, hakim mengatakan untuk segera dikondisikan dengan pihak kejaksaan saja dan tidak usah melewati pihak majelis. Menurut hakim, jika memang nantinya hasil pemeriksaan membutuhkan pembantaran, maka hal itu bisa dilakukannya. Kalau soal itu tidak harus melalui pengadilan, kalau dia nanti memang perlu harus dirawat, maka dia akan kami keluarkan pembantaran. Itu saja yang bisa kami sampaikan, tegas hakim. Mendengar hal itu, Jaksa Penuntut Umum atau JPU mengatakan pihak rumah tahanan kejaksaan juga memiliki psikiater internal. Karenanya JPU keberatan jika harus didatangkan psikiater pribadi saat dilakukan kunjungan tahanan. Kalau psikiater kami pun sudah ada, kalau psikiater dari luar kami sulit, tegas JPU. Menengahi hal itu, hakim menegaskan semua mengikuti saja dengan prosedur yang berlaku. Jika JPU sudah memiliki psikiater untuk tahanannya, maka hendaknya diikuti. Jadi mungkin bisa ditindaklanjuti hasil tes kejiwaannya karena tim JPU punya psikiater sendiri, kata hakim menutup. Penampilan istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir J
menyita perhatian publik dalam sepekan ini. Di antaranya ekspresi Putri ketika menyeka air mata, diikuti bercengkrama dengan para penasihat hukum, serta jawaban Putri yang mengaku tak paham isi dakwaan. Terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J Putri Chandrawati kini duduk di kursi pesakitan. Putri mengenakan baju berwarna putih dalam sidang perdana pembunuhan berencana Joshua. Putri yang selama ini berkukuh menjadi korban pelecehan sempat menunjukkan beragam ekspresi selama sidang berlangsung. Di antaranya menyeka air mata saat jaksa membacakan isi dakwaan kepada dirinya. Kuasa hukum Putri Chandrawati menyebut kliennya masih dalam kondisi depresi. Kuasa hukum Putri Chandrawati dalam sidang meminta pendampingan psikiater selama Putri menjalani masa penahanan. Tapi pemandangan berbeda tampak setelah jaksa rampung membacakan semua isi dakwaan. Putri Chandrawati terlihat lebih santai, bahkan istri Ferdy Sambo ini sempat terlihat sangat bercanda dan tertawa sambil menyentuh salah satu kuasa hukumnya. Sementara itu saat hakim bertanya soal tanggapan Putri atas isi dakwaan jaksa, Putri menjawab tidak paham. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan meminta majelis hakim menolak seluruh nota pembelaan atau eksepsi terdakwa Putri Chandrawati. Seperti diketahui, Putri Chandrawati merupakan terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, kata Jaksa Erma Normawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis 20 Oktober. Jaksa menjelaskan alasannya menolak eksepsi Putri Chandrawati karena tidak berdasar hukum. Karenanya patut ditolak oleh majelis hakim. Seluruh keberatan yang diajukan terdakwa dan penasihat hukum tidak berdasar hukum dan patut ditolak, ucap jaksa. Sebaliknya, jaksa meminta majelis hakim menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 246-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 246-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022, ujar jaksa. Mengatakan Putri Chandrawati tetap berada di dalam tahanan. Sebelumnya, kuasa hukum Putri Chandrawati menilai penuntut umum mengabaikan keterangan psikologi forensik tentang kondisi mental Putri atas dugaan kekerasan seksual yang terjadi di rumah Magelang. Dengan pengesampingan fakta yang krusial oleh jaksa penuntut umum, dalam surat dakwaan tersebut dapat mengaburkan peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan Nofriansyah Jalsa Huta Barat kepada terdakwa Putri Chandrawati, ucap kuasa hukum Putri Novia Gasma, membacakan eksepsi di PN Jakarta Selatan Senin 17 Oktober. Dalam eksepsinya, Putri menyatakan kekerasan seksual yang terjadi di Magelang sudah terkonfirmasi berdasarkan beberapa bukti. Bukti yang pertama adalah keterangan Putri yang telah dibacakan yang disampaikan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP tanggal 26 Agustus 2022. Lalu hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 056-EHPPF-APSI4-9-2022 tertanggal 6 September 2022. Kemudian keterangan psikolog Reni Kusumo Wardani dalam BAP-nya tanggal 9 September 2022. Dan bukti petunjuk atas bukti tidak langsung atau circumstantial evidence yang membuktikan kondisi Putri tidak berdaya di depan kamar mandi lantai 2. Dalam pemeriksaan oleh psikolog tersebut, didapatkan informasi yang konsisten dari Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo. Didapatkan informasi yang konsisten dari Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo. Menurut Putri Chandrawati, telah terjadi kekerasan seksual tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak diduga serta tidak dikehendakinya, yang menurut Putri Chandrawati dilakukan oleh Nofriansyah Jalsa Huta Barat, ucap Novia.